Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Khususnya buat kalian nih, siswa kelas 10 SMA, selamat datang di jenjang yang baru. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terasa familiar, semacam jalan pintas matematika yang aslinya udah pernah kalian singgung tahun lalu. Kita bakal ngupas tuntas tentang eksponen, atau gampangnya sih bilangan berpangkat. Kita juga akan bahas 7 sifat utamanya yang bikin konsep ini jadi alat yang benar-benar ampuh buat matematika tingkat lanjut. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal bikin materi ini jadi super gampang buat dipahami. Coba deh inget-inget lagi waktu masih di kelas 9. Kalian pasti pernah kan melihat angka kecil yang nangkring di atas angka lain. Mungkin waktu itu rasanya agak-agak membingungkan, tapi tenang aja. Di SMA ini, kita nggak cuma sekedar mengingat-ingat lagi, tapi kita bakal benar-benar menguasainya. Eksponen itu bukan cuma sekedar angka yang ditulis kecil-kecil di atas. Ini tuh kunci utama buat menyederhanakan persamaan yang panjangnya minta ampun jadi jauh lebih simpel. Biar belajar nih gampang, ini dia 5 hal yang bakal kita bongkar hari ini. Mulai dari apa itu eksponen, bentuk umumnya, sifat perkalian dan pembagian, sifat pangkat dan pecahan, dan yang terakhir pangkat negatif dan akar. Kita masuk ke bagian pertama. Kita kenalan dulu nih, apa sih sebenarnya eksponen itu? Mari kita tarik mundur sedikit ke dasarnya. Pernah kepikiran gak sih siapa orang di balik konsep ini? Kenalin, René Descartes. Beliau ini seorang filsuf dan matematikawan jenius asal Prancis. Coba bayangin, kalau kamu disuruh nulis angka 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sampai 100 kali di selembar kertas. Pegel banget kan? Nah, Descartes nemuin konsep eksponen ini sebagai cara yang brilian, sekaligus cara paling pas buat orang yang gak mau repot nulis panjang-panjang. Buat ngingkat masalah perkalian berulang yang ekstrim, daripada capek nulis panjang, ya kita pakai pangkat aja. Benar-benar kalif life hack matematika. Lanjut ke bagian 2, bentuk umum dari eksponen. Nah, coba perhatikan bentuk rumusnya di layar. Secara matematis, tertulis A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya. Jadi intinya, kita mengalihkan A sebanyak N faktor. Huruf A ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok, terus N itu ya pangkatnya. Contoh gampangnya, kalau kamu lihat 3 pangkat 4, itu artinya angka 3 dikalikan dengan angka 3 itu sendiri sebanyak 4 kali. Sesimpel itu kok. Masuk ke bagian 3, sifat perkalian dan pembagian. Ini mulai seru nih. Di sini bakal kelihatan banget logisnya matematika. Tahu bentuk umum aja kan gak cukup, kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Coba lihat sifat pertama di sisi kiri. Kalau kamu mengalihkan eksponen yang basisnya sama persis, tebak apa yang terjadi? Yap, pangkatnya tinggal ditambahin aja. Nah, sebaliknya di sifat kedua yang di sisi kanan. Kalau kamu membagi bilangan berpangkat yang basisnya sama, logikanya tinggal dibalik aja, pangkatnya dikurangin. Perkalian pasangannya penjumlahan, kalau pembagian pasangannya pengurangan. Make sense kan? Biar lebih kebayang, kita pakai angka beneran deh. Di contoh pertama, kita punya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Basisnya udah sama-sama 4 kan? Ya udah, tinggal tambahin aja pangkatnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya 4 pangkat 5. Terus gimana kalau dibagi? Di contoh kedua, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Tinggal kurangin aja 5 dikurang 3. Beres deh, dapatnya 4 pangkat 2. Kalau kita jajarin 2 contoh ini, kelihatan banget kan gimana berlawanannya kedua sifat ini? Bagian keempat, sifat pangkat dan pecahan. Amunisi kita udah makin banyak nih. Sekarang kita lihat sifat ketiga. Gimana kalau sebuah bilangan yang udah punya pangkat, dipangkatin lagi di luar tanda kurung? Gampang banget, aturannya, pangkat yang ada di luar kurung langsung dikaliin aja sama pangkat yang duduk santai di dalam. Kayak di contoh ini nih, 4 pangkat 2 di dalam kurung, terus dipangkatin 3 di luar, kamu cukup mengalihkan 2 dengan 3 dan jawabannya 4 pangkat 6. Lanjut ke sifat keempat. Kalau ada 2 angka beda yang dikali di dalam kurung, terus keduanya dikasih 1 pangkat yang sama di luar kurung, nah eksponen ini tuh super adil. Pangkatnya dibagi-bagi rata ke masing-masing angka di dalam kurung. Jadi kalau 3 dikali 5 terus dipangkatin 2, itu sama persis artinya dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Semuanya dapat jatah pangkat yang sama. Sifat kelima ini soal pecahan. Dan aslinya mirip-mirip sama sifat perkalian tadi. Jangan panik dulu lihat bentuk pecahan. Aturan adilnya tetap berlaku kok. Pangkatnya tinggal didistribusikan ke angka pembilang yang di atas dan angka penyebut yang di bawah. Lihat aja contoh 5 per 3 pangkat 2. Angka 5-nya dapat pangkat 2. Angka 3-nya juga dapat. Jadinya 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Syarat mutlaknya cuma 1 di sini. Penyebutnya nggak boleh 0. Soalnya kalau dibagi 0, di matematika itu nggak terdefinisi. Wah, kalian ngikutinnya keren banget sejauh ini. Siap-siap buat sifat-sifat terakhir kita ya.
Dan akhirnya, bagian kelima, pangkat negatif dan akar. Sekarang kita bahas yang mungkin kelihatannya agak ribet di awal, pangkat negatif. Konsep ini sering bikin bingung, tapi rahasianya gini, ini tuh murni cuma soal pindah posisi aja. Coba lihat sifat ke-6 ini. Kalau kamu punya bilangan berpangkat positif di bagian bawah pecahan, kayak 1/4 pangkat 6, terus kamu pengen naikin dia ke atas biar nggak bentuk pecahan lagi, bisa banget. Syaratnya cuma satu, tanda pangkatnya harus putar balik. Jadi 4 pangkat positif 6 kalau naik ke atas, seketika berubah jadi 4 pangkat negatif 6. Begitu juga sebaliknya, kayak bayar tiket tol aja, ngelewatin batas, tandanya berubah. Ini dia senjata rahasia terakhir kita, sifat ke-7. Ternyata, bentuk akar itu aslinya cuma pecahan yang lagi nyamar di dalam pangkat. Saat kamu ketemu bentuk akar, cara ngubahnya jadi eksponen gampang banget. Angka pangkat yang di dalam itu, posisinya di atas, jadi pembilang. Terus angka akar yang di luar, posisinya ke bawah, jadi penyebut. Coba lihat contohnya, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 6. Angka 6 yang di dalam tetap di atas, terus angka 4-nya meluncur ke bawah sebagai penyebut. Hasilnya, 3 pangkat 6/4. Rapi banget kan jadinya? Nah, tuntas sudah kita bongkar ke-7 sifat eksponen dari materi kita hari ini. Toolbox matematika kalian sekarang udah komplit nih. Tapi sebelum kita kelar, saya ada satu pertanyaan seru buat kalian pikirin. Tadi kan, kalau mengalihkan basis yang sama berarti pangkatnya ditambah. Nah, gimana jadinya kalau kamu mengalihkan bilangan yang pangkatnya negatif sama bilangan yang pangkatnya positif? Coba deh kalian utak-atik sendiri. Masukin alat-alat yang baru aja kita pelajari ini ke soal-soal latihan kalian. Sampai ketemu di sesi bedah materi selanjutnya, dan terus semangat belajarnya ya!